Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Setiawan dalam Untold Story, cerita sejarah di dalam sejarah. Kali ini kita ketemu dengan salah satu narasumber, sahabat saya, senior saya, Bapak Saleh Chan. Saya manggilnya Bapak atau Janganlah, masih muda ya. siapa ini panggilannya jadinya Kalau kalau panggil bapak ntar dikirain udah sepuh gitu oh kan. ya. Walaupun udah sepuh, terserah Mas lah. Saleh Chan, ya ini sahabat saya, senior saya di Pemuda Muhammadiyah, juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kali ini kita akan membahas tema, kami beri judul Abdullah Chan, pembawa Muhammadiyah di Maluku Utara. Kenapa kok kita narasumber hari ini adalah Mas Saleh Chan? Karena marganya itu sama, belakangnya itu ada Chan. Tentu nanti kita akan berkisah berkaitan dengan Abdullah Chan ini. Saya akan memulai ya di Anto Story ini bahwasanya Muhammadiyah yang berdiri 1912 ini tentu kiprahnya sudah sangat banyak sekali, berdiri di semua daerah di Indonesia, baik di barat ataupun di timur, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Muhammadiyah, namanya adalah Abdullah Chan, seorang mubalik, seorang ulama dari Maluku Utara. Kita menghadirkan Mas Saleh Chan yang tentu ada nama-nama yang mirip. Nah, tentu nanti saya akan bertanya berkaitan dengan beliau. Selamat siang Mas Saleh Chan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas, Iya, kita akan bicara berkaitan dengan Abdullah Chan. Mungkin bisa diceritakan siapa itu Abdullah Chan dan apa hubungannya dengan Mas Saleh Chan yang sama-sama Chan ini. jadi nama beliau itu kan Abdullah Chan Huatseng ya. Jadi beliau ini sebenarnya asalnya orang tuanya, jadi eyangnya itu aslinya dari Cina. Tepatnya dari provinsi Jiangxing, Xianxing. Sukunya itu atau etnisnya, cara Cina itu kan banyak etnis ya. Ya. Nah, beliau ini dari etnisnya etnis Hui. Beliau itu sebenarnya eyang buyut saya. Eyang Eyang Buyut. buyut. Jadinya dari Jadi bapak ataupun ibu? dari bapak. Oh gitu. Jadi beliau itu eyang buyut saya dari bapak gitu. Sejarah beliau ini sebelumnya jadi beliau ini waktu sebelum di Tobelo itu beliau di Ternate. Jadi orang tua keluarga besar Chan itu sebenarnya awalnya itu di Ternate gitu. Iya. Nah, kemudian masih usianya usia muda lah, sekitar kurang lebih 25-26 tahun. Sekitar tahun 1902, antara 1902 dan 1903. Iya. Itu beliau kemudian ditugaskan oleh Sultan Ternate untuk melakukan gerakan dakwah di Halmahera bagian utara, tepatnya di daerah Tobelo gitu. Kenapa beliau diutus oleh Sultan untuk melakukan gerakan dakwah di Tobelo? Karena ada dua hal pertimbangannya. Yang pertama, wilayah Halmahera itu menjadi pusat Zending Kristen, misionaris Kristen yang itu dibawa oleh para misionaris Belanda. Iya. Karena kita waktu itu masih dijajah Belanda gitu kan. Iya. Di yang kedua, di kalangan umat Islam itu sudah terjadi penyimpangan. Jadi relatif masyarakat Muslim di sana itu sudah meninggalkan syariat. Jadi lebih banyak masyarakat Muslim itu lebih pada pemahaman mereka lebih pada implementasi pemahaman tasawuf. Iya. Jadi lebih pada tarekat, makrifat gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya syariat ini udah relatif ditinggalkan gitu. Iya. Karena itu beliau diutus oleh Sultan untuk ke wilayah Halmahera gitu. Iya. Nah, di sana beliau kemudian melakukan gerakan dakwah dan itu tidak mudah. Karena tantangannya yang pertama itu
beliau mendapat tantangan dari kalangan internal, Iya. dari kalangan Muslim sendiri. Kemudian yang kedua itu dari Zending Kristen yang dimotori oleh Belanda, yang masuk di wilayah Halmahera itu awalnya itu dari Galela pada tahun 1866 dengan tokohnya itu si Van Diken. Jadi tokoh Van Diken. Nah, ini menarik Van Diken ini. Iya. Van Diken ini dia sebenarnya awalnya bukan misionaris, tapi beliau ini adalah seorang tokoh agama yang tujuan datang ke sana itu bukan untuk membawa misi Kristen, tapi kemudian beliau menyebarkan Kristen, tapi pendekatannya beliau itu jadi ada semboyannya Van Diken. Saya kira ini ada relevansi dengan Muhammadiyah ini. Iya. Semboyan Van Diken itu menyebarkan Injil dengan melakukan pemberdayaan. Oh, sangat Muhammadiyah sekali. Sangat Muhammadiyah sekali. Atau mungkin juga Muhammadiyah juga mengikuti gerakan dari Zending sosialnya. Nggak tahu apakah ini belum tahu ya karena belum ada riset kaitan itu ya. Iya. Tapi kemudian gerakan yang dilakukan kan itu. Jadi pertama itu dia memberikan pendidikan dulu. Nah karena pendekatannya itu pemberdayaan kepada masyarakat, makanya Van Diken ini ketika menyebarkan misi Kristen, jadi Kristen khususnya Protestan ya. Iya. Karena Belanda ini kan mayoritasnya kan misinya kan misi Protestan, Iya, bukan Protestan, Katolik gitu loh. iya. Katoliknya kan pusatnya kan di Roma. ya. Iya. Jadi Protestan. Kemudian Van Diken ini dia menyebarkan Islam dengan menyebarkan Nasrani, misi Kristen dengan melakukan pendidikan. Lewat apa? Dia mengajarkan pertanian. Mengajarkan masyarakat untuk bertani, tanam palawija ya, padi, kemudian pala, cengkeh, kopi, coklat. Karena pendekatan itu kemudian orang ikut, yang awalnya ada yang Muslim kemudian jadi Kristen, yang belum beragama kemudian jadi Kristen gitu. Itu yang dilakukan. Haji Abdullah Chan Huatseng ini kemudian ketika datang ke sana itu ini menarik, mendapat penolakan yang luar biasa. Maka beliau kemudian karena masih bujang waktu datang ke sana, masih muda, umur sekitar 25-26 tahun. Beliau kemudian nikah itu dengan salah satu putri dari tokoh di Tobelo. Tokoh itu namanya kalau di sana biasanya orang di sana menyebut itu Tete Husain, namanya Husain. Oh, keturunan Arab itu itunya? Enggak juga? Enggak juga sih, aslinya memang orang Tobelo gitu. Nikah dengan putrinya yang bernama Saleha. Jadi akhirnya di bawah ada anaknya yang kalau laki dikasih nama Saleh, kemudian ada yang perempuan yang namanya Saleha karena diambil dari pacan dari itu. Jadi saya diambil dari nama itu gitu sebenarnya. Itu yang kemudian beliau sebelum itu pengaruh Islam di sana yang kuat itu kan dari Kesultanan Ternate. Karena Kesultanan Ternate ini kan kerajaannya kan kerajaan Islam. Nah, wilayah kekuasaan yang besar di wilayah Halmahera itu dari kerajaan Ternate ini itu di wilayah Galela. Maka kemudian lahir pertama kali bukan di Tobelo justru. Kalau Muhammadiyah pertama kali didirikan itu di Galela tahun 1928. Karena kalau di Tobelo itu udah di tahun 1930. Jadi 1928 itu didirikan di Galela. Dalam rangka apa? Dalam rangka membendung tadi. Pertanyaan kemudian begini Mas Iwan. Dari mana sih sebenarnya tokoh-tokoh sana itu mengenal Muhammadiyah? Mereka tahu Muhammadiyah itu dari mana gitu. Juga perjumpaan Abdullah Chan dengan Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah itu di mana gitu. Tokoh di Galela itu, tokoh Muhammadiyah kita di Galela itu namanya Muhammad Amal. Itu ada hubungan dengan Tamrin Amal Tumagola. Oh iya. Nah, tanpa ustadz ulama di sana itu Muhammad Amal. Itu kemudian bersama-sama Abdullah Chan ini, kebetulan Abdullah Chan ini beliau juga imam di Tobelo. Oh gitu. Imam Tobelo dan Muhammad Amal ini imam Galela. Nah, mereka kemudian lihat hari ini perlu ada gerakan untuk
mengantisipasi gerakan misionaris, maka mereka dirikanlah Muhammadiyah pertama di Galela, dua tokoh ini. Di Galela dulu. Di Galela, di Kecamatan Galela. Itu masih masuk wilayah Halmahera Utara juga. Oh, gitu. Pada tahun 1928. Nah, setelah di Galela itu dengan ketuanya waktu itu Muhammad Amal. Oh gitu. Ketua pertama. Ketua Muhammad pertama Amal. kali Muhammad Amal. Imam yang juga merangkap sebagai Imam Galela. Nah, proses selanjutnya beliau kemudian mau mendirikan Muhammadiyah di Tobelo. Nah, setelah Van Diken, itu kemudian Van Diken ditarik ke Ternate dan penggantinya itu namanya Anthony Hui. Anthony Hui punya Anthony Sapa gitu. Belanda juga? Belanda juga. Nah, dia ini pusatnya di Tobelo. Yeah. Tapi mereka berdua ini ada pendekatan yang berbeda. Kalau Van Diken ini, dia pendekatannya itu memberikan pendidikan dulu, pencerahan dulu, baru dibaptis menjadi Kristiani. Kalau Anthony ini kebalik. Pokoknya dibaptis dulu, jadi Kristiani dulu, baru diberikan pendidikan. Nah, untuk menghambat ini, maka beliau kemudian punya inisiasi mendirikan Muhammadiyah di Tobelo juga. Awalnya itu bukan 1930, tapi di 1929 untuk bagaimana mendirikan Muhammadiyah di Tobelo, karena gerakan Kristen ini cukup kencang gitu di wilayah Tobelo. Tapi mendapat tantangan. Tantangannya dari mana? Tantangan dari Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu nggak setuju untuk didirikannya Muhammadiyah. Nah, interaksi mereka mengenal Muhammadiyah karena pada saat itu ini cuma analisis sementara, belum ada riset. Tapi ada kemungkinan bahwa mereka mengenal Muhammadiyah itu dari para saudagar-saudagar di Sumatera Barat yang berdagang ke yang datang ke wilayah Halmahera. Okay. Nah, ini terbukti dengan apa? Tobelo itu ketika beliau mendirikan Muhammadiyah rencana itu di tahun 1929, tapi karena dilarang oleh Belanda, maka beliau kemudian bersurat ke PB Muhammadiyah, PB Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah. Ketika bersurat menyampaikan persoalannya, PP Muhammadiyah, jawaban itu PB ya, pengurus besar Muhammadiyah, kemudian menyampaikan udah, pokoknya diizinkan tidak diizinkan didirikan organisasi Muhammadiyah. Kalau ada apa-apa nanti dari PB Muhammadiyah akan hadir ke sana. Maka beliau kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, pada saat beliau mendirikan Muhammadiyah, itu beliau tidak mau jadi ketua. Oh gitu. Beliau kemudian meminta orang Sumatera. Jadi ada warga Sumatera yang di Halmahera, namanya itu Abdul Ghani Datuk Bandoro Alam. Itu yang kemudian dipercaya menjadi ketua Muhammadiyah. Kemudian sekretarisnya itu orang Sumatera juga. Itu namanya Taib Siri. Nah, beliau kemudian menjadi ketua dua. Jadi ada ketua satu terus ketua dua gitu kan. Abdullah Chan menjadi ketua dua gitu loh. Selanjutnya untuk yang Galela Muhammad Amal. Okay. Nah, terus ada yang karena dilarang oleh Belanda, beliau kemudian membangun kekuatan. Ini menarik, beliau membangun kekuatan itu dengan membentuk persatuan imam-imam. Jadi namanya itu IPOT. IPOT itu Imam Permusyawaratan Onderafdeling. Gitu. Imam Permusyawaratan Onderafdeling Tobelo. Itu terdiri dari ada 4 imam. Yang pertama Imam Tobelo itu Haji Abdullah Chan Huatseng. Kemudian Imam Galela itu Muhammad Amal. Terus Imam Morotai itu namanya Humar Jama. Kemudian Imam Kau itu namanya Amli Sidik. Nah, jadi kalau Onderafdeling itu semacam kalau kita di Jawa itu kawedanan gitu ya. Iya, Afdeling ya. Afdeling Sumatera, Afdeling Sumatera, Afdeling Banyumas kan gitu. Itu jadi Afdeling. Jadi mereka ini kemudian ini menjadi kekuatan yang luar biasa gitu loh. Ketika dibentuk Afdeling Tobelo, jadi namanya Imam Permusyawaratan, ya ada badan permusyawaratan itu.
Nah dari situ kalau dilihat dari histori itu, maka kemungkinan bahwa beliau mengenal Muhammadiyah itu dari orang-orang Sumatera yang pedagang Sumatera yang ada di sana. Nah kebetulan misi beliau itu kan menegakkan syariat. Misinya Abdullah Can ini. Kalau bahasanya menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam. Jadi karena udah terjadi pergeseran tadi kan ke pemahaman ke tasawuf, ma'rifat. Dan Muhammadiyah kan pada tataran itu gitu loh yang dilakukan. Karena itu kemudian beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah, agar supaya Muhammadiyah ini bisa diterima, beliau ini kemudian sebelum berdirinya Muhammadiyah itu beliau menyatukan keberadaan umat Islam di wilayah Tobelo itu dengan mendirikan satu organisasi namanya Persatuan Islam. Tapi nggak ada hubungan ya. Persatuan Islam tapi nggak ada hubungan dengan misalnya dengan Persatuan Islam Indonesia PII, nggak ada hubungan dengan itu. Jadi tahun 1929 ketika belum mendirikan Muhammadiyah, beliau mendirikan Persatuan Islam itu untuk bisa menyatukan umat Islam yang ada di saat itu. Yang saat itu yang masih menyatukan umat Islam yang ada yang masih bentuk kelompok-kelompok gitu. Itu kisah sepintas tentang beliau mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di sana. Lalu bagaimana kiprah Abdullah Can dengan Muhammadiyah ketika beliau mendirikan Muhammadiyah walaupun belum menjadi ketua umum? Apa dakwah-dakwah yang beliau lakukan? Ya, jadi yang beliau lakukan di samping melaksanakan pengajian-pengajian. Jadi biasanya di sana itu masjid ya, namanya itu ada Masjid Jami. Masjid Jami itu kalau sekarang masjid tingkat kecamatan gitu ya. Ada Masjid Jami, beradanya itu letaknya namanya Masjid Jami Kampung Cina. Jadi ini lucu nih, namanya Kampung Cina tapi yang domisili bukan orang Cina gitu kan. Di Tobelo itu. Nah, ketika masjid waktu itu, masjid itu hanya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah. Nah, beliau kemudian ya belum banyak juga orang menggunakan masjid itu sebagai tempat ibadah. Beliau kemudian melakukan gerakan bahwa masjid tidak sekedar tempat ibadah. Tapi masjid itu menjadi sentra, menjadi pusat aktivitas umat Islam. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan di masjid. Yang kedua, beliau kemudian mendirikan sekolah, madrasah. Jadi mendirikan madrasah Muhammadiyah. Jadi madrasah sanawiyah sama diniyah. Madrasah diniyah dan madrasah sanawiyah Muhammadiyah di Tobelo untuk menjadi bagian dari lembaga pendidikan. Nah, ada cuma di sana ini kan lebih banyak lebih banyak itu kan istilahnya ya, ada peninggalan sejarah itu kan tidak dalam bentuk tertulis ya. Jadi lebih banyak lisan gitu loh. Jadi ada lisan, ada cerita bahwa ketika beliau mendirikan madrasah, beliau itu kekurangan guru. Maka beliau kemudian meminta ke PB Muhammadiyah. Nah, dari PB Muhammadiyah kemudian mengirimkan salah satu ustadz dari Jogja. Itu nggak jelas asal dari Jogja, tapi aslinya itu orang Padang. Namanya itu Ustadz Samsudin. Yang akhirnya beliau ini dibunuh oleh Jepang karena dicurigai mata-mata. Dicurigai mata-mata karena beliau ini menguasai banyak bahasa. Menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu kan, bahasa Arab. Sehingga kemudian dicurigai. Tapi belum sempat dibunuh, beliau itu meninggal setelah mengambil air wudhu. Waktu sebelum mau dieksekusi, beliau minta izin untuk ambil wudhu. Pada saat beliau ambil wudhu, itu langsung meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kader Maluku Utara yang kuliah di Jogja. Namanya itu Yahya Muhammad Saleh. Kuliah di UIN IAIN dulu ya. Oh, jadi tahun 60-an itu. Udah tahun 60-an. Jadi tahun 60-an beliau kemudian dapat informasi ada orang Maluku Utara yang kuliah di Jogja. Dan itu aktif di Muhammadiyah. Karena tinggalnya tuh di Karangkajen ternyata. Gitu. Yahya Muhammad Saleh ini. Beliau kemudian minta untuk pulang. Pulang kemudian mengajarkan menjadi guru, mengelola
sekolah madrasah yang Iya. beliau dirikan. Nah, pada tahun beliau ini kan meninggal di tahun 70. Jadi beliau ini kan lahir Abdullah Can ini kan lahir tanggal 14 Juni 1877. Oh, Beliau meninggal itu di tanggal 4 Juli iya. 1970. Jadi umurnya kurang lebih sekitar 93 tahun. Oh, termasuk panjang ya usianya. Panjang usianya, alhamdulillah. Beliau dengan usia yang panjang itu, selanjutnya di akhir hidup beliau tahun 70-an itu, kiprah apa yang mungkin kalau sampai hari ini bisa dilihat oleh orang? Kiprah beliau terakhir apa? Yang beliau lakukan terakhir itu, jadi beliau ini kan berpikirnya kan lebih berpikir ke depan ya, Mas Iwan. Iya. Beliau melihat bahwa umat Islam dari tahun ke tahun ini akan bertambah. Dan masjid yang ada, masjid jami tadi itu, Iya. ini tidak akan mungkin lagi bisa menampung. Maka beliau kemudian mendirikan masjid. Sekarang ini jadi Masjid Agung. Masjid Agung itu tingkat kota. Ya, sekarang kan udah tingkat kabupaten jadi tingkat Masjid Agung. Kabupaten. Nah, dulu disebut Masjid Raya, sekarang kan di kabupaten jadi Masjid Agung gitu kan. Iya. Beliau kemudian mendirikan masjid berukuran 40 kali 45. Oh, terbesar berarti ya. Dan itu terbesar di wilayah Halmahera Utara. Oh, gitu. Itu peninggalan beliau sekarang. Mulai dari tanah, pengadaan tanah, Iya. sampai dengan pendirian. Tapi beliau mendirikan sampai itu kan tahun 67 digagas untuk mendirikan masjid itu. Jadi beliau kemudian mencanangkan arah kiblat, kemudian pembangunan masjidnya. Nah, ketua panitia pada saat awal itu kakek saya, anaknya. Oh, gitu. Anaknya yang diminta untuk tanggung jawab mendirikan masjid itu. Nah, begitu sampai jadi tahun 70 beliau meninggal, begitu selesai bangun fondasinya, masjid itu kemudian putranya namanya Muhammad Can, itu yang saya. Oh, Itu kemudian meninggal di tahun 72. Nah, setelah itu pembangunannya berhenti, kemudian di tahun 90-an lanjut pembangunan lagi. Itu udah melibatkan masyarakat. iya. Nah, melibatkan masyarakat tidak hanya masyarakat Muslim, tapi justru masyarakat Kristen juga terlibat di situ. Iya. Kemudian di tahun 97, 96, 95, 96 itu masjid itu udah jadi. Nah, 99 kan ada terjadi kerusuhan sosial ya Oh, iya. di Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, kemudian masjid itu rusak karena kerusuhan itu dibakar itu kan. Iya. Dia dibakar tahun 2004. Saya kemudian melanjutkan Pembangunan kembali. itu. Saya kemudian diminta oleh masyarakat untuk menjadi ketua panitia pembangunan masjid. Waktu itu masih disebut Masjid Raya, sekarang disebut Masjid Agung Suhrus Salam. Kemudian masjid ini dibangun setelah kerusuhan itu, dibangun mulai tahun 2005 dan proses waktu cukup panjang, Mas Iwan. Iya. 2016 baru diresmikan. Oh, rentangnya 12. Rentangnya kurang lebih 11 tahun. 11-12 tahun. 11-12 tahun itu. Jadi itu udah sekitar 11 tahun lah. Baru kemudian masjid itu jadi diresmikan oleh Bupati Halmahera Utara. Pada saat dan sekarang masjid itu disebut Masjid Agung Halmahera Utara. Itu peninggalan beliau. Iya. Di Kalau hari hayatnya. Abdullah Can itu makamnya di mana, Mas Can? Makamnya di Tobelo. Makamnya di Tobelo. Oh. Dan sebenarnya ada fotonya sih. Makamnya itu sangat sederhana lah, yang biasa lah orang di Muhammadiyah ini kan makamnya kan hanya nisan batu biasa Seperti kan begitu, seperti Kiai makam Dahlan Kiai di Dahlan lah, Karangkajen. di Karangkajen. Jadi tidak dibuat ini itu ya. Terakhir Mas Can, berkaitan dengan Abdullah Can, apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini, khususnya bagi generasi sekarang, yang kedua mungkin juga anak-anak muda yang ada di Maluku Utara, angkatan muda Muhammadiyah ataupun juga Muhammadiyah? Kalau pelajaran yang saya dapatkan dari beliau,
Yang pertama itu kebersamaan, persatuan. Karena beliau itu walaupun pendiri Muhammadiyah dan pengurus Muhammadiyah, tapi beliau itu selalu terbuka dengan semua organisasi apa saja. Jadi ketika Al-Khairat itu berdiri di tahun 30, pendiri Al-Khairat datang ke Halmahera Utara, ke Tobelo, itu semua beliau yang melayani. Begitu juga ketika berdiri partai-partai Islam, itu semua partai-partai Islam itu beliau memfasilitasi. Begitu. Jadi persatuan, kebersamaan itu yang beliau ajarkan. Yang kedua, kehidupan yang sederhana. Jadi istilah kalau saya itu pesannya seperti yang dipesankan oleh Pak A.R. Fahrudin ya. Jangan mencintai dunia karena Allah itu pencemburu gitu kan. Jadi itu juga yang beliau ajarkan gitu loh kepada anak-anaknya. Kemudian jadi dunia itu sifatnya hanya sementara, kita harus berbuat, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan negaranya, itu di atas segala-galanya. Itu yang kemudian lakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Karena beliau tidak pernah ketika melakukan dakwah itu harus melewati laut yang begitu ganas gitu kan, daerahnya kan kepulauan nih ya. Beliau harus sampai ke Morotai, kemana-mana. Kemudian zaman itu juga nggak kayak sekarang ada aspal gitu kan. Itu mereka lakukan semuanya dengan dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridha Allah. Saya kira itu pelajaran yang beliau tinggalkan, yang kemudian perlu kita ambil hikmahnya dari apa yang beliau lakukan. Terima kasih Mas Chan untuk kisah Abdullah Chan ini. Tentu para pirsawan semuanya jarang ya mendengar kisah berkaitan dengan Abdullah Chan dan kiprah beliau di Maluku Utara. Terima kasih sekali lagi Mas Chan bisa hadir di Untold Story. Kita ketemu di tema yang lain bersama Mas Chan kembali. Sama-sama Mas Iwan, matur suwun. Ya, sama-sama. Para pemirsa Untold Story, demikian kisah Abdullah Chan, pembawa Muhammadiyah di Maluku Utara. Tentu kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau yang tentu bisa kita jadikan pelajaran di hari ini dan masa depan. Demikian kita akhiri Untold Story untuk hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.